Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nandasa Fitri, NIM 1906181 dari Prodi Pendidikan Pariwisata 2A. Di sini saya akan menyampaikan bagian pendahuluan dan metode penelitian dalam artikel Jurnal Adaptasi Perusahaan PT Cipta Media Kreasi Mandiri terhadap dampak COVID-19. Pada bagian pendahuluan ini terdapat sejumlah fakta di mana wabah COVID-19 ini menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia sendiri, di mana dilansir dalam artikel yang diunggah oleh World Health Organization pada tahun 2020, di mana wabah pandemi COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret tahun 2020. Dan di Indonesia sendiri, wabah COVID-19 ini ditemukan pertama kali pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Data hingga akhir Maret, tepatnya pada tanggal 31 Maret tahun 2020, terdapat sejumlah 1.528 kasus positif COVID-19 dan jumlah kematian sebanyak 136 kematian. Hal ini dilansir dalam artikel yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Dengan jumlah kasus sebanyak ini tentunya membawa Indonesia pada peringkat pertama pasien dengan jumlah terbanyak positif COVID-19. Hal ini dilansir dalam artikel yang diunggah oleh WHO tahun 2020. Perantara penularan SARS-CoV-2 ini dilakukan dari manusia kepada manusia, dalam artian dari satu orang yang telah terjangkit positif COVID-19 kepada orang lain yang masih sehat keadaannya, sebagaimana dilansir dalam artikel jurnal yang diunggah oleh Yang H pada tahun 2020, di mana seseorang yang telah terjangkit COVID-19 ini dapat menularkannya melalui droplet yang dikeluarkan pada saat ia bersin tanpa menggunakan masker ataupun perantara lainnya, sehingga dapat ditularkan kepada seseorang lain yang berada di hadapannya dalam posisi keadaan sehat. Sehingga penghentian kasus COVID-19 ini terbilang cukup sulit karena tidak dapat terlihat dan tidak dapat teridentifikasi dengan baik. Artikel jurnal yang kami buat memiliki sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu karya Dina Riksa Buana dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Perbedaan antara artikel jurnal yang kami buat dengan artikel karya Dina Riksa Buana salah satunya ialah dalam artikel jurnal kami membahas tentang standar operasional prosedur perusahaan dalam bidang turisme industri atau industri pariwisata. Sedangkan dalam artikel jurnal karya Dina Riksa Buana membahas tentang kiat-kiat bagaimana masyarakat menerapkan prinsip kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjangkit COVID-19. Hal ini sebagaimana dilansir dalam artikel jurnal Dina Riksa Buana tahun 2020. Persamaan antara artikel jurnal yang kami susun dengan artikel karya Dina Riksa Buana ini ialah sama-sama membahas tentang topik mengenai kiat-kiat menjaga kesehatan. Dalam perusahaan, kiat-kiat menjaga kesehatan ini diwujudkan dalam sebuah SOP atau standar operasional prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan dalam masyarakat kita lebih menerapkannya kepada prinsip atau kiat-kiat menjaga kesehatan dalam lingkungan masyarakat. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang berupa pernyataan, seperti yang pertama ialah untuk mengetahui standar operasional prosedur yang dilakukan oleh perusahaan baik sebelum maupun saat terjadi pandemi COVID-19. Yang kedua ialah mengetahui persiapan yang dilakukan oleh perusahaan pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini. Sedangkan yang ketiga ialah mengetahui standar operasional prosedur yang telah disediakan oleh pihak perusahaan setelah terjadinya wabah pandemi COVID-19 ini. Pada hakikatnya, penelitian ini memiliki urgensi untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian terdahulu, yaitu guna untuk mengetahui seberapa pentingkah standar operasional prosedur yang ada di dalam perusahaan baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi pandemi, serta untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempersiapkan perusahaannya pada saat pandemi dan setelah terjadinya pandemi. Dalam bagian pendahuluan ini terdapat sebuah tinjauan pustaka. Yang pertama ialah membahas tentang pengertian sanitasi sebagaimana dilansir dalam Jurnal Abdimas BSI tahun 2002 menjelaskan bahwa sanitasi merupakan sebuah tindakan atau upaya pencegahan terhadap suatu penyakit melalui kegiatan kebersihan lingkungan. Selanjutnya yang kedua mengenai pengertian hygiene sebagaimana dilansir dalam Jurnal Abdimas BSI tahun 2018 menjelaskan bahwa
Hygiene merupakan upaya mempertahankan kesehatan dengan cara menjaga dan memelihara kesehatan diri, seperti memotong kuku, olahraga minimal 3 kali dalam seminggu, serta mencuci tangan minimal dalam waktu 20 detik. Yang ketiga, mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah upaya penanganan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan agar terhindar dari bahaya fisik melalui sebuah kegiatan kepelatihan dalam perusahaan, pengendalian tugas, serta pemberian pertolongan terhadap karyawan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam perusahaan. Hal ini dilansir dalam sebuah karya artikel jurnal dari Kosasih Zen dan Dia tahun 2017. Keempat, mengenai COVID-19, sebagaimana yang diutarakan tadi di awal pendahuluan ini. COVID-19 ini merupakan anggota dari bagian SARS-CoV-2. Virus ini merupakan sebuah virus RNA strain tunggal positif yang memiliki kapsul dan tidak memiliki segmen. Pada dasarnya, virus ini hanya menjangkiti hewan-hewan saja dan dapat mengakibatkan penyakit keras pada hewan. Dan hewan yang sering membawa virus ini ialah kelelawar. Di dalam tubuhnya memiliki virus yang dapat mengakibatkan SARS dan MERS. Hal ini dilansir dalam jurnal Karya Yuli tahun 2020. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian adaptasi standar operasional prosedur perusahaan terhadap pandemi COVID-19. Ialah merupakan sebuah upaya awal dalam melakukan sebuah tindakan mengenai standar operasional prosedur dalam perusahaan terhadap dampak yang diberikan oleh COVID-19. Selanjutnya, pada bagian kedua ini, saya akan membahas tentang metode penelitian dalam artikel jurnal kami. Metode penelitian yang kami lakukan ialah menggunakan metode survei research melalui pendekatan deskriptif naratif. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan media berbasis website atau daring, yaitu melalui sebuah aplikasi Google Meet. Aplikasi ini kami pilih karena satu dan lain hal lebih menghemat biaya kuota yang dikeluarkan, serta lebih efektif penggunaannya dalam waktu yang relatif cukup lama. Pendekatan deskriptif naratif merupakan sebuah pendekatan yang garis besarnya menggunakan naskah yang berasal dari data yang telah diambil. Hal ini sebagaimana dilansir oleh Ma'rufah tahun 2014. Data penelitian diambil dari hasil wawancara terhadap narasumber yang bergerak di bidang event organizer atau MICE yang berada di daerah Bandung. Wawancara yang kami lakukan diadakan tepat pada tanggal 2 Juni tahun 2020. Instrumen penelitian yang kami lakukan berupa penyediaan pertanyaan sebanyak 15 butir dari beberapa bagian sub pertanyaan. Selanjutnya, kami membagi tugas atau job desk terhadap masing-masing anggota satu tim. 2 orang berlaku sebagai penanya dan 1 orang lainnya berlaku sebagai pengumpul data atau notulis. Dari hasil yang dituliskan oleh notulis tersebut, lalu kami melakukan sebuah analisis data terhadap hasil yang kami lakukan. Setelah dilakukan analisis data terhadap hasil wawancara, kita mendapatkan hasil berupa struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, berupa SOP atau standar operasional prosedur perusahaan, dan standar operasional prosedur pada saat penyelenggaraan event. Data tersebut kami peroleh dari narasumber yang bernama Bapak Dede Koswara selaku Direktur Utama PT Cipta Media Kreasi Mandiri yang beralamat di Jalan Raja Mantri 4, nomor 12, Buah Batu, Bandung. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rahayu, NIM 1906073, Program Studi Pendidikan Pariwisata kelas 2A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan artikel kelompok kami dengan judul Adaptasi Standar Operasional Prosedur di PT Cipta Media Kreasi Mandiri dalam menghadapi COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Cipta Media Kreasi Mandiri dengan alamat email ciptamedia_io@gmail.com yang beralamat di Jalan Raja Mantri Tengah 4, nomor 12, Buah Batu, Kota Bandung. Yaitu selanjutnya
profil narasumber, nama Bapak Dede Koswara, email dedkos.cm@gmail.com, jabatan sebagai Direktur Utama. Pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan sanitasi. Bisnis di Cipta Media merupakan bisnis MICE, lebih spesifiknya yaitu tentang pameran, sehingga tidak memiliki standar operasional prosedur mengenai sanitasi di perusahaan. Yang ada yaitu prosedur mengenai teknis saat penyelenggaraan acara. Adapun SOP secara umum yang digunakan di Cipta Media saat penyelenggaraan event pameran yaitu tentang pengelolaan sampah. Ada 3 tahap pengelolaan sampah saat pameran. Yang pertama yaitu sebelum event. Yang pertama, komunikasi antar pihak, pembentukan tim, penyusunan rancangan kegiatan saat acara. Yang keempat, pemetaan atau inventarisasi potensi timbunan sampah, membuat gambar site plan tentang yang memperlihatkan posisi wadah sampah. Yang selanjutnya yaitu promosi. Setelah promosi yaitu perencanaan sarana dan prasarana tentang sampah. Yang terakhir yaitu perencanaan dan pengelolaan lokasi sampah. Step yang kedua yaitu saat event. Saat berlangsungnya event ada 3, yaitu kampanye pengelolaan sampah, promosi tentang pentingnya menjaga kebersihan, dan pengurangan sampah melalui anjuran kepada setiap pengunjung agar membawa tempat minum masing-masing, yaitu membawa tumbler. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan hygiene. Dalam pelaksanaan pameran di Cipta Media tidak ada SOP tertulis mengenai pengelolaan hygiene. Adapun SOP secara umum yang tidak tertulis yang berlaku di perusahaan Cipta Media adalah tentang personal hygiene, yaitu selalu senantiasa menjaga kebersihan diri dengan mandi secara teratur, berpakaian rapi, memotong kuku, menjaga kebersihan tangan, dan menjaga kebersihan kepala. Dan dalam pandemi COVID-19 ini selalu senantiasa menjaga jarak, menyediakan cairan pembersih tangan, dan menggunakan face shield bila perlu. Yang selanjutnya yaitu tentang hygiene yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Yang pertama itu memastikan semua barang yang akan dipamerkan dalam keadaan baik dan tidak terkontaminasi zat-zat yang membahayakan. Yang kedua yaitu pembersihan barang yang dipamerkan, dan apabila untuk pengelolaan administrasi saat bekerja di kantor yaitu selalu membersihkan ruangan. Dan dalam kondisi new normal ini ruangan ditata untuk berjarak antar karyawan, penyemprotan desinfektan, dan selalu menyediakan cairan pencuci tangan, dan juga menyediakan masker untuk customer dan untuk pekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan keamanan pariwisata, yang berisikan pengelolaan keamanan pariwisata saat pameran. Yang pertama yaitu SOP yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pengunjung saat pameran. Yang pertama yaitu penataan barang-barang dan stand yang baik agar tidak mencelakakan pengunjung, seperti contohnya tidak ada barang yang jatuh mengenai pengunjung. Yang kedua, adanya kamera pengawas atau CCTV yang selalu memantau kegiatan pameran. Yang ketiga yaitu adanya petugas keamanan yang selalu senantiasa berpatroli saat pameran berlangsung. Selanjutnya yaitu SOP yang berkaitan dengan keamanan keselamatan pekerja saat pameran. Yang pertama yaitu penggunaan alat pelindung diri, dan yang kedua pekerja bekerja dengan jam yang wajar dan tidak melebihi ketentuan, dan tidak mempekerjakan karyawan yang sakit. Jadi dipastikan terlebih dahulu bahwa karyawan dalam kondisi yang fit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai usulan standar operasional prosedur hygiene, sanitasi, dan keamanan pariwisata. Adapun usulan yang dapat kami berikan, yang pertama yaitu pastikan tersedia toilet yang bersih, air yang bersih, dan menyediakan sabun, tisu, dan pembalut.
Yang kedua, menyediakan tempat sampah yang memadai dan pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga yaitu menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Yang keempat yaitu dalam menghadapi new normal ini harus senantiasa adakan pengecekan suhu tubuh baik bagi peserta maupun pekerja. Yang keenam yaitu pengunjung diharuskan memakai masker dan menggunakan face shield. Yang selanjutnya itu penyemprotan desinfektan di seluruh area pameran. Yang selanjutnya penataan stand yang baik. Stand tentunya dalam era new normal ini harus berjarak antar standnya minimal 1,5 meter. Dan pengunjung pun dibatasi setengah dari kuota orang di pameran. Dan diberlakukan batas kunjungan pameran seperti seorang peserta pameran hanya boleh mengunjungi pameran dalam satu harinya hanya 1 jam saja, 1 jam hingga 2 jam saja. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pengunjung saat ke pameran. Pemeriksaan ini guna sebagai kewaspadaan apabila ada pengunjung yang membawa barang-barang terlarang saat pameran berlangsung. Lalu adanya simbol SOS bagi pengunjung. Ini sebagai bentuk kewaspadaan apabila saat pameran ada pengunjung yang terkena pelecehan, baik itu secara verbal maupun secara fisik, ataupun ada pengunjung yang merasa dalam keadaan tidak aman. Yang selanjutnya yaitu adanya tempat penitipan anak. Dan untuk pekerja memastikan untuk memakai alat-alat pelindung diri yang memadai saat bekerja. Dan jangan mempekerjakan karyawan dalam kondisi yang tidak fit. Jadi saat karyawan bekerja dipastikan bahwa ia dalam kondisi sehat sehingga produktivitas kerja meningkat dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Danti dari Prodi Pendidikan Pariwisata 2019, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari artikel kami yang berjudul Adaptasi Standard Operating Procedure di PT Cipta Media Kreasi Mandiri dalam menghadapi COVID-19. Ditarik kesimpulan pada artikel ini, di mana pada standar operasional prosedur pada PT Cipta Media Kreasi Mandiri dibuat pertama kali pada tanggal 14 Februari 2003, di mana sebagai kebijakan operasional perusahaan yang diperuntukkan untuk para karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk operasi perusahaannya sendiri, SOP ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama saat ada event dan yang kedua saat tidak ada event. Nah, dalam pandemi COVID-19 saat ini, semua sektor pariwisata sangat dirugikan, salah satunya di PT Cipta Media Kreasi Mandiri ini, di mana pihak perusahaan sudah tidak menjalankan operasinya dari pertama kali pandemi sampai saat ini. Nah, untuk SOP-nya sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini belum dibuat oleh pihak perusahaan, karena pihak perusahaan lebih berfokus bagaimana caranya tetap berdirinya perusahaan. Kami selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Dede Koswara, selaku Direktur Utama PT Cipta Media Kreasi Mandiri yang telah membagikan informasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.